Ya, Pak Felix, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan saya mau menanyakan beberapa hal sebelum nantinya saya melakukan supervisi. Ya, sebenarnya supervisi itu adalah tujuannya bukan untuk kita nanti mengkritik atau kita memberikan hal-hal yang sudah Bapak lakukan, tetapi ini tujuannya lebih ke arah lebih memotivasi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan ide-ide ataupun metode-metode yang nantinya sudah diterapkan di dalam pembelajaran. Ya, nantinya kan kita kan arahnya kan mau ke pelaksanaan supervisi. Saya akan mengobservasi Bapak dalam pembelajaran. Nah, itu nantinya akan saya catat hal-hal penting yang ada di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik, sebelum kita melakukan observasi, di sini saya akan melakukan praobservasi dulu, menanyakan hal-hal yang penting yang nantinya akan Bapak lakukan di dalam pembelajaran nantinya pada saat observasi. Ya, baik. Kira-kira Bapak mengampu mata pelajaran apa? Saya yang geografi ya? ya Geografi ya? ya geografi kelas 10 sampai kelas 12. Jadi untuk kali ini saya akan mengambil materi ya. Kebetulan sekarang saya sudah di topik mengenai pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Jadi untuk observasi nanti saya akan menggunakan materi tentang pemetaan. Pemetaan ya, Pak? Ya. Oke. Berarti materi atau judul yang nantinya akan Bapak ajarkan itu berkaitan dengan pemetaan ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Ya, lalu tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai apa? Ya, untuk tujuan pembelajarannya yang pastinya yang pertama itu saya ingin ya mulai dari pertama menjelaskan mengenai dasar-dasar pemetaan ya. Yang berikutnya kita sama-sama bersama peserta didik kita mengidentifikasikan komponen-komponen yang menjadi dari pemetaan tersebut, komponen-komponen dari pemetaan tersebut. Nah, yang berikutnya tidak lupa juga kita untuk menguraikan manfaat dari pemetaan tersebut seperti apa. Nah, setelah ketiga hal tersebut kita capai, tahap yang paling terakhir yaitu kita akan membuat sebuah peta dengan cara meng-grid peta ya, sehingga anak-anak kita ini ada keterampilan dasar dalam membuat peta ya. Karena pemetaan ini bukan hanya untuk mata pelajaran geografi saja ya kan, mata pelajaran lain juga mereka menggunakan pemetaan ya. Ya, sehingga dengan teknik-teknik dasar ini anak-anak bisa ketika menggambar peta di mata pelajaran lain setidaknya bukan lagi menjiplak tetapi ada teknik-teknik khusus ya, teknik meng-gridnya peta itu. Ya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Lalu strateginya apa nih, Pak, yang mau Bapak pakai di dalam pembelajaran nanti? Nah, yang pastinya karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, ya kita akan menggunakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita akan mengklasifikasi, mengelompokkan ya, siswa-siswa yang bisa untuk misalnya kelompok A dia bisa hanya untuk mengetahui atau bisa untuk mengidentifikasikan ya. Tetapi yang pada intinya akan tercapai yang saya inginkan yaitu semua siswa mampu untuk menggambar peta ya. Itu harapannya. Harapan semua siswa mampu untuk menggambar peta meskipun dengan dasar-dasar mulai dari tujuan pertama, kedua dan ketiga tidak bisa kita lewatkan begitu saja sampai ke tujuan yang keempat itu. Oke, baik. Berarti di sini Bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Berarti nanti ada beberapa pembeda nanti ya? Ada yang sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya? Tetapi kalau versinya saya untuk pemetaan kalau bisa ya semuanya bisa sampai di tahap tujuan pembelajaran yang keempat yaitu mereka bisa membuat peta itu. Oke, baik. Baik, lalu media pembelajarannya nih, Pak? Ya, apa yang mau dipakai? Sebagai awal misalnya kita untuk mengidentifikasi pemetaan ya, menguraikan manfaat, yang pastinya kita akan menggunakan yang pertama saya akan menyediakan sebuah PowerPoint. Yang berikutnya
kita juga akan menyediakan juga video-video pembelajaran ya, video untuk bagaimana cara menggerik peta atau membuat peta ini, ya, membuat sebuah peta ya. Kita dibantu dengan teknologi ya, dan video ini mempermudah ya. Yang berikutnya apakah masih ada Pak berkaitan dengan media pembelajaran tadi yang saya tangkap ada PowerPoint, video, ya, dan ya, juga masih ada lagi apakah gambar? Ya, gambar yang pastinya gambar peta ya. Gambar peta ya. Oke, baik Pak. Lalu yang mau dikembangkan dalam pembelajaran ini apa nih Pak? Misalkan aja apa sih yang mau saya kembangkan ke anak-anak? Gitu. Nantinya saya melakukan apa? Ya. Yang ingin dikembangkan ya, Ya. atau yang ingin saya gapai ya. Ya. Yang pastinya anak-anak ini bukan, kalau dalam membuat peta atau membuat peta itu bukan hanya sesuatu ya yang bisa untuk yang penting asal gambar petanya, tetapi dia harus peta itu bisa istilahnya memberi petunjuk kepada pembaca supaya mereka paham apa yang tersajikan di dalam gambar peta tersebut. Oke, berarti yang mau dikembangkan supaya yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi bagaimana peta itu bisa menggambarkan dari sebuah situasi Ya, di suatu daerah, gitu supaya ya, Pak ya? pembaca juga bisa mudah untuk memahami ya. Berarti lebih ke arah situ ya Pak ya? Ya, Bagaimana cara supaya siswa membuat peta yang lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. oleh pembaca. Oke, baik. Lalu yang berikutnya kira-kira nih Pak, dalam nanti Bapak melakukan observasi ya, selama ini kira-kira kendalanya apa Pak? Ada kendala nggak dalam pembelajaran? Nah, yang menjadi kendala kita dalam pembelajaran, tentu pada umumnya siswa-siswa di kelas ini masih proses adaptasi untuk masuk ke SMA ya. Meskipun mereka sudah beberapa bulan, karena kita ini fase kelas 10 ya, ada hal-hal yang boleh dikatakan sifat bawaan dari SMP masih melekat ya. Ya, dan itu yang menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kita menenangkan siswa supaya mereka bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ya. Itu caranya Bapak memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi atau memberi semangat buat mereka supaya terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak Felix yang telah melaksanakan kegiatan praobservasi ini. Di sini saya menangkap beberapa hal penting berkaitan dengan strategi, media pembelajaran, dan juga area mana yang mau Bapak kembangkan. Itu saya sudah paham ya. Semoga nanti pada saat pelaksanaan observasinya bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, yang sesuai dengan keinginan Bapak di dalam proses pembelajaran nanti. Gitu ya Pak Felix ya. Sekali lagi selamat untuk melaksanakan observasi. Ya, semoga berjalan dengan maksimal. Ya, saya akhiri teman kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di kelas nanti ya Pak. Oke, siap Oke, Pak. siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, monggo Pak. Iya. Selamat pagi. Silakan duduk. Masih semangat semuanya? Apalagi baru selesai olahraga pasti masih semangat ya. Oke ya. Semuanya diharapkan posisi duduknya kaki ke depan ya. Yang masih bengkok kiri kanan silahkan luruskan badannya. Oke ya. Persiapkan bahan-bahan untuk pelajaran hari ini ya. Buku aja dengan baik. Jo Sumondo, bagaimana buku pelajarannya kamu mana? Ya, coba yang dulu. Rizka Kristina sehat?
pagi untuk kita semua. Aduh, suaranya belum ada nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Belum kencang suaranya, masih lemas. Selamat pagi. Baik, Pak. Aduh, Jodar masih mengantuk pula. Selamat pagi. Baik, Pak. Natalista belum bersuara, Natalista nih. Selamat pagi, Natalista. Lebih kencang dong suaranya. Selamat pagi, Natalista. Ya, oke. Ya. Atta bagaimana, Atta? Sehat? Enggak, sakit hati? Bukan ya? Oh ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, saya coba mengabsen ya. Mana ketua kelas? Ya, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, kita tepuk tangan buat kita semua hari ini ya. Jadi kalau kalian hadir semua, berarti kalian ini orang-orang luar biasa, orang-orang yang peduli terhadap masa depannya kalian, ya kan? Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran, ya, dengan hadir ke sekolah, ya, itu bagian dari kalian lagi melatih diri kalian untuk disiplin, ya, sehingga kelak kebiasaan-kebiasaan baik ini bisa terus kalian bawa kemanapun, dimanapun akan kalian tempat kehidupan selanjutnya. Nah, ketika hal-hal kecil seperti ini kalian bisa lakukan, nah kedepannya pasti yakin akan seperti ini, baik adanya. Ya. Oke? Ya, oke. Jadi untuk pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pemetaan. Ya, di sini ada Bapak Alex Sander, ya, selaku supervisor kita. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Bapak Alexander ya. Sudah mau hadir di ruang kelas ini. Ayo dong Jodar. Jodar kayaknya kurang bersemangat nih. Ayo Jodar, bagaimana Jodar? Kenapa kamu lemas sekali hari ini? Capek? Kenapa capek? Oh, habis olahraga. Oke, ya biasanya habis olahraga tambah semangat ya. Ini tambah letih lesu ya. Oke, ya Manes? Ya masih konsentrasi ya Manes? Oke, ya. Tadi kelihatan kalian ini masih dalam bayang-bayang habis olahraga. Coba saya minta kalian untuk berdiri sebentar. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya. Ayo Manes. Nah. Sekarang coba kalian angkat tangannya ke depan, tangan kanan. Coba kepalkan tangannya. Buka lagi. Kepal lagi. Ya, turunkan. Tangan kiri lagi. Lurus. Ya, kepal. Buka, kepal, buka. Oke. Ya, sekarang coba kita sama-sama tepuk tangan. Tetapi bunyinya harus kencang. Ya, Natalista bisa tinggalkan dulu pendingin mukanya itu. Kipas angin ya, sorry. Ya, kita tepuk tangan 10 kali tepuk, tetapi dalam tepukan tangan tersebut harus kencang. Ya, oke? Bisa? Bisa, kita mulai 1, 2, 3. Oke. Siapa di sini yang rasa tangannya sakit? Tangannya sampai sakit? Enggak, aduh. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Kelihatan sudah agak bersemangat untuk pagi hari ini, ya. Nah, jadi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pemetaan. Ya. Kalian sudah pernah mendengarkan, sudah pernah melihat, ya. Bahkan kalian menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tentang pemetaan tersebut. Sekarang ini dengan adanya teknologi, kita mau kemana-mana yang sebagai penunjuk arah kita sudah menggunakan yang namanya Google Map ya. Ya, itu sudah membantu kita dalam proses ya kehidupan kita sehari-hari, sehingga kalaupun kita kemanapun tidak mungkin kita akan nyasar seperti itu. Nah, pagi hari ini kita coba melihat ya mengenai pemetaan. Kira-kira apa sih maksud dari pemetaan tersebut? Ya, ada yang materi pemetaan ini pasti sudah pernah kalian dapat dari SD, SMP sampai sekarang ini. Ya, kita sekarang coba mengulangi dan kita coba istilahnya mengupgrade lagi ke pemahaman yang tingkat yang agak tinggi sedikit ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan mengenai pemetaan itu seperti apa? Ya, silakan Rizka.
penggambaran suatu wilayah di bumi dalam bentuk bangunan dataran tinggi. Oke ya, menurut pandangan Priska, penggambaran bentuk muka bumi yang dituangkan dalam bidang datar ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Priska ya. Oke, luar biasa sekali. Manis, tepuk tangan kenapa di belakang? Ya. Manis gaya tepuk tangannya baru ya, tepuk tangan lewat belakang begini. Mungkin tangannya kepanjangan makanya bisa tepuk tangan di belakang ya. Oke, ya. Nah, kita akan coba ya. Nah, di sini ada menurut ya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dia mengidentifikasi atau mendefinisikan peta sebagai wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, ya, merupakan sumber informasi bagi perencana dan pengambil keputusan pada tahap dan tingkatan pembangunan. Ya, kalau kita dulu ya baru mengidentifikasi mendefinisikan peta sebagai apa ya, gambaran rupa bumi yang dituangkan dalam sebuah bidang datar, dalam buku, dalam kertas atau dalam peta ya. Tetapi sekarang kita coba lihat ke tingkat yang lebih tinggi bahwa peta ini bukan hanya sebagai penyajian data, tetapi dia harus bisa menjadi sumber informasi ya bagi perencana dan pengambilan keputusan. Ya, salah satu hal nyata ya ketika kalian kalau ada yang tertarik ya di dunia apa ya teknik sipil gitu ya kan, pembangunan jalan gitu. Nah, yang pasti harus kalian ketahui itu mengenai pemetaan ini ya, bagaimana kondisi topografi sebuah wilayah, sehingga ketika kalian menentukan tempat ini cocok untuk pembangunan jalan, nah itu bisa sesuai sasaran dan bisa tepat ya. Nah, oke, bisa sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oke ya. Bagaimana Kuita? Masih semangat Kuita? Oke ya. Yang berikutnya, pada umumnya kita akan melihat peta itu ada dua klasifikasi atau dua kategori ya. Ya, yang pertama ada yang namanya peta umum dan peta khusus. Ya. Pasti sudah pernah dengar peta umum seperti apa? Pasti dari ya. Nah, ini salah satu contoh peta umum ya. Jadi peta umum ini peta yang menggambarkan sebuah wilayah secara keseluruhan. Ya. Jadi tanpa ya, dia tidak menjelaskan secara terperinci bagian-bagian spesifik dari suatu wilayah. Ya. Mungkin ya dalam suatu wilayah tersebut kita bisa melihat ada jalan desa dan lain-lain. Tetapi dalam peta umum tidak bisa ditampilkan. Dia hanya menampilkan misalnya jalan antar provinsi dan lain-lain. Ya, seperti itu ya. Sedangkan kalau peta khusus dia akan menampilkan ya segala sebuah sumber informasi yang secara terperinci ya, yang tidak bisa kita lihat dalam peta umum, peta yang gambaran secara luas. Salah satu contohnya misalnya di sini ada ini peta geologi Kecamatan Lembang ya. Jadi misalnya daerah ya, yang sebelah barat sini dia menampilkan bahwa daerah ini tingkat kerawanan banjirnya sangat tinggi seperti itu atau hal-hal lain ya. Dia lebih menampilkan secara spesifik ya. Atau di bagian sebelah timur dia menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan vegetasi tumbuhannya itu memiliki daun yang lebat dan lain-lain. Nah, itu dinamakan dengan peta khusus ya. Oke? Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, yang berikutnya kita akan sama-sama melihat bahwa dalam peta salah satu indikator, salah satu poin utamanya itu ada yang namanya apa? Indikator utama yang pastinya ada yang namanya skala peta ya. Nah, ada beberapa jenis skala peta. Yang pertama kita lihat peta kadaster, itu 1:1 sampai 1:5.000. Kalau peta kadaster ini bisa kita lihat atau bisa kita ambil contoh seperti apa? Ayo, peta kadaster ini. Ada yang bisa? Pasti dong, kalian sudah pernah baca referensi-referensi. Contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan nyata sehari-hari. Peta kadaster ini. Ya, atlas. Ya yang kecil ya. Tapi yang lebih terperinci kita bisa lihat di peta ya, itu peta umum ya.
secara gambaran secara umum. Ya, kita bisa lihat di peta sertifikat tanah. Ya, pernah lihat sertifikat tanah? Ya, belum pernah tahu ya. Ya, mungkin ya nanti kita cari-cari. Maksudnya kalian pulang bisa lihat referensi. Kira-kira peta apa ya sertifikat tanah itu seperti apa? Bisa kita lihat, bisa kita cari ya. Sertifikasi dia menampilkan batas-batas tanahnya A. Misalnya Jonathan Immanuel, dia memiliki sebuah luas tanah yang berada di samping Diakonia. Misalnya lapangan futsal Diakonia ini pemiliknya Jonathan Immanuel ya. Ya, dia akan menampilkan bahwa di sebelah timurnya itu berbatasan langsung dengan apa? Sebelah utara, selatan, ya titik-titik pembatasnya itu apa? Itu kita namakan dengan peta kadaster. Yang berikutnya ada juga peta skala besar, yaitu 1/, berapa itu? Bisa lihat? Skala besar. Ya, 1/5.000 sampai 1/250.000. Oke. Ya, itu peta skala besar ya. Nah, contoh nyata peta skala besar ini seperti apa? Ayo. Ada yang bisa? Bagaimana? Nata bisa? Peta kecamatan. Oke, ada lagi. Wilayah Jawa. Peta wilayah Jawa. Oke. Nah, jadi sebuah peta dia dikategorikan sebagai skala sedang ya, skala besar ya. Nah, itu 1/500.000 sampai 1/250.000. Ya, itu kita sudah bisa melihat ya. Misalnya di suatu desa ya, atau suatu kecamatan, ya, itu dia menampilkan beberapa bagian-bagian penting ya dari suatu kecamatan tersebut. Nah, itu skalanya biasanya 1/5.000 sampai 1/250.000. Kita identifikkan itu sebagai skala besar ya. Jadi itu kita bisa kategorikan ya seperti peta kecamatan ya, sama seperti Natalista sampaikan tadi. Begitu pula dengan peta skala sedang maupun peta skala kecil ya. Kalau skala kecil itu kita bisa identikan sebagai misalnya peta negara Republik Indonesia. Nah, oke, kalau peta geografi kita bisa ambil contohnya nyata itu seperti peta apa? Ya misalnya peta tentang dunia ini ya, peta bola bumi, peta dunia ini. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Aku tambah bingung, bagaimana Charles Wijaya? Bagaimana? Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Mana? Siapa? Ya. Kita tepuk tangan yang lebih kencang ya. 10 kali ya. Ulang 1, 2, 3. Nah. Oke. Ya. Jadi yang mengantuk usahakan untuk bisa segar ya. Iya, ya. Oke. Ya, sampai di sini sebelum kita lanjut mungkin ada yang ingin bertanya. Kok kita panas ya? Ya? Belum dicuci? Baru kemarin.
Ya, kita gimana? Kita? Apakah ada pertanyaan? Natalista. Bagaimana Jonathan Immanuel? Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh, nggak ada. Jadi sebelum ya, kita melanjutkan, aduh ini gelap. Oke. Oke. Ya. Jadi setelah kita mengetahui mengenai skala peta, sekarang coba kita sama-sama melihat mengenai komponen-komponen yang ada di dalam peta. Nah, di sini ada Provinsi Jawa Barat, peta Provinsi Jawa Barat. Kalian bisa lihat sama-sama dalam buku tersebut. Oke? Bagaimana komponen-komponen yang terdapat di dalam peta tersebut? Sudah? Sudah lihat? Ya, kalau sudah lihat, sekarang saya akan meminta kalian setiap orang ya, masing-masing ya, satu-satu boleh maju ke depan menjelaskan makna dan arti dari komponen-komponen peta yang terdapat dalam gambar di depan ini. Oke? Bisa? Bagaimana Charles, bisa? Bisa ya? Oke. Gimana? Bisa? Ya, oke. Yang pertama kita dari siapa nih? Siapa yang mau maju duluan? Ya? Pilih aja. Saya lihat di sini ya. Ceni Deborah. Mana Ceni? Mari Ceni. Ayo maju ke depan. Simpan buku dong pastinya. Iya. Ya. Silakan sini. Coba kamu, mari. Mari sini. Coba kamu jelaskan salah satu komponen yang kamu ketahui. Terserah mau pilih yang mana. Ya, ya. Jo, judul peta ya. Maksud judul peta itu seperti apa? Ya, kamu pilih kan judul peta ya. Maksudnya itu seperti apa? Dia menunjukkan apa kalau judul peta itu? Judul peta, dia menunjukkan apa?
bagaimana? Maksud dari judul peta apa sih? Dalam peta ini orang harus mencantumkan, harus ada judulnya. Fungsi dari judul peta itu untuk apa? Untuk apa? Bagaimana? Untuk apa? Judul peta ini fungsinya kira-kira untuk apa? Menunjukkan apa? Misalnya kalau kamu mau buat sebuah tulisan ya, pasti ada sebuah, misal kamu mau buat apa ya, sebuah puisi. Di puisi tersebut pasti ada judul. Kalau judul itu biasanya untuk apa? Ya, ya petunjuk apa? Ya petunjuk atau menunjukkan gambaran keseluruhan isi dari peta itu maksudnya kemana, maksudnya untuk apa, ya kan? Misalnya ini dia menjelaskan mengenai atau menggambarkan mengenai provinsi Jawa Barat, ya, peta administrasi provinsi Jawa Barat, ya. Di situ ada apa ya, pembagian administrasi, ya, pembagian kabupaten dan lain-lain. Ya. Oke, bisa dipahami? Ya, oke, kita tepuk tangan dulu untuk sini. Nah, siapa lagi? Silakan. Siapa yang mau? Inisiatif. Ya, Jonathan Dermawan, ya. Dapat nilai tambahan. Ya, Pak. Oh iya, itu sudah pasti. Ya. Silakan. Ya, Delvaro, silakan. Nah, kita tepuk tangan buat Delvaro luar biasa. Mau kamu menjelaskan apa? Iya. Itu apa tuh? Gambar apa tuh? Iya. Itu bagaimana? Untuk menunjukkan mata angin. Arah mata angin. Oh, maksudnya gimana nih? Ya. Oh ya, kalau simbolnya ada apa ya? Semacam itu, semacam arah kompas itu ya. Ada yang ke atas, samping kiri, kanan itu kita dalam komponen peta kita identik dengan nama sebutan apa? Orientasi. Ya, orientasi peta itu biasanya bermakna untuk apa? Menunjukkan arah mata angin. Ya, atau kita lebih paksa sederhananya, yaitu untuk menunjukkan lokasi letak, ya, di mana titik sebelah utara dari peta ini di bagian mana, ya, sebelah selatan dari peta ini bagian mana, akan disimbolkan dengan orientasi peta ini. Di bagian ujung atasnya biasanya ditulis dengan huruf apa? Huruf yang pertama dari siapa? Atta Aditya, ya. Terus satu lagi Charles. Siapa lagi? Sini lagi. Jodoh gak sih? Udah, acaranya kok sudah. Udah Pak, acaranya Pak.
Sorry, kita lagi. Kita. Panes. Kelompoknya join, kelompok 1, kelompoknya join peta Sumatera Selatan ya. Oke, kelompok 1 Sumatera Selatan, kelompok 2 Natalista Charles Panes Delwita. Mau petanya provinsi mana? Kalimantan. Kalimantan Charles ya. Kelompoknya Charles Kalimantan dan kelompoknya Priska Bali. Bali. Oke ya. Ya. Ada Sumsel apa ya? Kalimantan dan Bali. Oke, sekarang silakan kalian duduk dalam kelompok masing-masing. Gue tinggal putar doang. Aja deh yang presentasi. Jadi kan kalian jadi yang isi aja. Ya jago gambar di sini cuma. Aduh, sorry deh. Sakit kamu kata doang. Dari tahu. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Jangan mati. Oke. Sekarang sebelum kita mulai untuk menggambar peta, kita perhatikan sebuah video berikut ini ya. Oke.
Jangan lupa bertanya tetangga dan guru untuk mengenali gadis tersebut agar tidak kesulitan untuk mencari titik koordinatnya. Dan selanjutnya kita gambar data menyesuaikan dengan garis-garis yang telah kita gambar tadi.
Beda ya, tugas pribadi beda sendiri. Dulu nanti baru dibahas. Yang lain gimana? Kelompok Priska masih belum? Oke. Selamat siang. Oke ya. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif dalam proses memperbesar ya peta ya. Ya, untuk itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya 1-2 pertanyaan sebagai bentuk refleksi untuk kita di siang hari ini. Ya, ayo, Rizka, cepat. Oke, ya semuanya dimohon partisipasi. Yang pertama pertanyaannya, kira-kira hal-hal menarik apa yang sudah kamu dapat selama proses ini sampai di tahap ini? Oke Pak. Ayo, siapa yang bisa? Hal menarik apa yang sudah kamu dapat dari proses menggrid peta ini? Ya silakan Delvaro. Yang mendapat pengalaman baru dalam menggambar peta. Oke. Ada juga yang lain? Kerjasama. Ya, kerjasama. Apa lagi? Ada yang lain lagi? Kelompoknya ya, Natalista, silakan. Oke, bisa menunjukkan sisi kreativitas kita ya. Sekiranya dengan adanya ya menggambar peta ini kita di siang hari ini bukan hanya sebatas teknik menggambarnya saja ya, tetapi ada pengalaman yang baru yang didapatkan, sisi kreativitas yang diperoleh, dan Josu tadi menyampaikan ada kekompakan, kerjasama, gotong royong ya, itu yang termuat di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut ya, sesuai dengan kurikulum yang kita sedang anut sekarang, itu kurikulum Merdeka lebih mengedepankan kebiasaan-kebiasaan bergotong royong dan kerjasama. Oke, seperti itu saja pertemuan kita di siang hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Selamat siang. Sebelum kita menutup pelajaran, saya minta satu orang untuk tutup dengan doa. Silakan berdiri. Ya. Ya, silakan. Juga dia. Pak, dia dari OSIS. Silakan. Doanya berdua aja. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kita telah selesai belajar pada hari ini, semoga materi yang kita dapat akan berguna di masa depan. Terima kasih, kita tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Felix dan juga Pak Sandi. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya ya Pak Felix. Pada kesempatan ini kita kan sudah melakukan kegiatan supervisi akademik, di mana tahapannya itu dimulai dari praobservasi, lalu Bapak juga sudah melakukan pembelajaran, lalu saya juga sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah sekarang nantinya kita di sini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya, baik, sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, Bapak Sandi selaku pengajar praktik saya akan memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Pada Bapak Sandi, saya persilakan. Ya, terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Bu Brida ya, Kepala Sekolah SMA Diakonia, kemudian Alex selaku CGP dan Pak Felix selaku rekan sejawat. Untuk kegiatan hari ini kita ada melakukan pasca observasi. Untuk pasca ini saya selaku PP atau pengajar praktik hanya mengobservasi kegiatan Bapak-bapak di sini.
Jadi tidak akan mengganggu jalannya praktek. Intinya nanti jalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, itu saja dari saya. Sebenarnya saya kembalikan lagi ke Pak Alex, tapi sebelumnya saya lupa ini, terima kasih Pak Felix ya yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan kepada Pak Alex dan tentunya terhadap jalannya dari grup penggerak angkatan 8 ini ya Pak ya. Bapak sudah bersedia, mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan di kemudian hari Pak. Tanpa adanya Bapak mungkin kita juga Pak Alex juga mungkin agak kesulitan, tapi Bapak bersedia. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Alex. Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Baik, ya kita mulai di tahapan pasca observasi ini, ya Pak Felix ya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak mengenai hasil dari jalannya observasi yang sudah Bapak lakukan. Ya, dengan tujuan kegiatan ini tuh untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Gitu. Baik, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan? Baik, terima kasih Pak Alex sudah memberikan pertanyaan. Mengenai perasaan saya, yang pastinya saya sangat senang karena dengan adanya supervisi ini bisa menjadi bagian untuk saya mengevaluasi dalam proses pembelajarannya, sehingga ke depan bisa berdampak baik ya untuk teknik-teknik pembelajaran saya ke arah yang lebih baik lagi, dan berdampak baik pula untuk anak didik ke depannya ya, ketika kita bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, lebih hidup suasana kelas, yang pastinya itu bermanfaat buat anak-anak kita ke depannya. Itu dari saya sangat senang Pak. Jadi saya sangat terima kasih dengan adanya observasi ini ya, ini bisa menjadi memotivasi saya ya, supaya bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan ya metode atau apapun itu ya untuk pembelajaran seperti itu Pak. Ya, berarti ngerasa seneng ya Pak ya? Senang ya. Gugup nggak ya? Ya. Gugup mungkin ada pendampingnya. Oke, baik. Berarti perasaannya senang ya Pak ya? Lalu kira-kira nih Pak, dari hasil observasi kita kemarin Bapak telah melakukan pembelajaran, kira-kira bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran? Oke, ya. Jadi selama ini yang saya lakukan kebanyakan itu dengan menggunakan metode ceramah. Ya. Ceramah, diskusi ya. Tetapi kali ini saya coba mengkombinasikan ya dengan ceramah dan juga kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat ya. Salah satunya itu kita coba sama-sama mempraktikkan bagaimana cara membuat peta ya. Jadi anak-anak saya bagi ke dalam kelompok ya, setelah kita menjelaskan bagaimana teknik-tekniknya ya, dibantu dengan penayangan video. Nah, anak-anak ini kita coba arahkan di dalam kelompok, mereka bergotong royong bekerja sama untuk membuat peta ya. Membuat peta dengan teknik-teknik yang sudah dijelaskan terdahulunya, seperti itu Pak. Yaitu arah pengembangan yang sudah saya lakukan sejauh ini. Ya, dalam proses pembelajaran kemarin Pak ya. Oke, baik, berarti dengan metode diskusi diselingi dengan kegiatan praktik ya Pak ya. Lalu di dalam praktiknya mereka dibagi kelompok, lalu mereka bekerja sama untuk membuat suatu produk ya Pak. Oke, baik. Lalu yang pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Ya, yang pertama kita mulai dari pembukaan ya. Pembukaan kita masuk kelas, kita memberi salam, memberi hormat pada Bapak Ibu guru, kita awali dengan doa dan lain-lain, dan saya coba menyiapkan ya psikis, posisi duduk anak-anak untuk mengikuti pembelajaran ini ya. Setelah itu kelihatan kebetulan kemarin momennya anak-anak habis olahraga, jadi pastinya mereka ya kecapean ya. Kita coba mengkombinasikan dengan ice breaking sederhana saja dengan gerakan tepuk tangan, tapi itu saya lihat bisa membangkitkan senyum ya. Mereka bisa senyum, berarti kalau sudah bisa senyum berarti mereka sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya. Setelah sudah siap, saya mulai dengan presentasi materi ya. Saya menjelaskan materi
Nah, setelah menjelaskan materi, saya menampilkan video untuk teknik-teknik menggambar peta. Selanjutnya saya membagi siswa ke dalam kelompok untuk membuat peta tersebut ya. Nah, setelah itu, setelah selesai membuat peta, meskipun dalam proses karena waktu ya untuk membuat peta ini tidak cukup untuk waktunya untuk dia menyelesaikan. Nah, kita mengarahkan siswa untuk lanjutkan di rumah. Ya, setelah itu, setelah selesai, waktu kebetulan sisa berapa menit untuk selesai, saya melakukan penutup ya. Sebelum menutup, saya melakukan umpan balik ya, menanyakan bagaimana anak-anak apakah mereka merasa senang atau tidak dengan kegiatan pembelajaran hari itu ya. Apakah mereka merasa puas atau ada hal-hal yang kurang ya dari siswa yang bisa mereka gali lagi ya dengan saya ya, atau mereka gali lagi bersama teman-teman ya. Itu dievaluasi terakhir. Setelah itu kita tutup dengan doa dan salam penutup seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Berarti Bapak sudah melakukan tahapan-tahapan pembelajaran yang memang sudah sesuai di RPP Pak ya? Sudah ya. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang keempat nih Pak. Tadi kan Bapak sudah mengatakan sudah melakukan area pengembangan kan, seperti ceramah, diskusi, dan juga pembagian kelompok. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan itu kira-kira menurut Bapak itu sudah berhasil atau belum? Secara, kalau versinya saya, secara prosedur memang sudah sesuai, tetapi hasil yang didapatkan itu kalau versi saya belum maksimal. Karena apa? Karena siswa-siswanya kita ini ketika diminta untuk mengerjakan kelompok ya, antusiasnya itu agak sedikit kurang gitu. Nah, makanya ini menjadi catatan-catatan penting buat saya, bagaimana cara ketika kita membagi kelompok supaya mereka ini punya antusias yang lebih tinggi lagi dalam mengerjakan tugas tersebut ya. Kelihatan ada kelompok tertentu hanya satu orang yang gambar gitu ya. Ada juga yang mengharapkan ketua kelompoknya saja, yang lain duduk ongkang-ongkang. Nah, itu menjadi kendala tersendiri buat saya ya, dalam proses pembelajaran tersebut ya. Oke, baik. Berarti sudah sesuai ya secara umum ya Pak ya. Tetapi hasilnya memang masih harus diperbaiki lagi ke depannya, begitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, berkaca dari yang sudah tadi Bapak saya sampaikan ya, kalau masih ada kekurangan ya kan, kira-kira kendala apa nih yang sekiranya bisa muncul di dalam pembelajaran? Kalau tadi kan karena partisipasi siswa masih kurang, kira-kira masih ada lagi nggak kendala yang lain selain itu? Kalau dari saya sejauh ini masih soal partisipasi dari siswa ya, karena yang menjadi objek ini kelas 10 ya, apa mungkin mereka nih baru 1-2 bulan duduk di bangku SMA, untuk semangat belajarnya itu masih boleh dikatakan agak kurang. Mereka masih senang untuk yang bermain-bermain begitu ya, sehingga untuk fokus ke pelajaran agak kurang. Nah, ini menjadi catatan-catatan penting buat saya supaya lebih lagi untuk memotivasi atau apapun itu supaya mereka punya minat yang tinggi dalam belajar dan mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti sebenarnya kendala yang paling utama di partisipasi anak-anak itu ya Pak, keaktifannya. Makanya Bapak melakukan suatu perubahan gitu ya dengan metode kelompok gitu ya, bagi anak-anak dalam kelompok, lalu mereka membuat peta gitu ya. Oke, baik. Lalu yang selanjutnya nih Pak, dari hasil yang sudah Bapak dapat itu saya memiliki catatan khusus ini Pak. Dari hasil yang sudah didapat itu nilainya itu sudah sangat memuaskan ya Pak ya. Saya sudah melihat Bapak telah melakukan pembelajaran dengan cukup baik, lalu sesuai dengan alur pembelajaran yang memang sudah Bapak buat di dalam RPP. Lalu juga ada poin-poin penting KSE-nya, di mana sosial emosional ini kan memang sangat penting buat anak-anak kita sekarang ini, sehingga itu memang harus dilakukan dalam proses pembelajaran untuk memotivasi anak di dalam belajar, sehingga mereka tidak lagi motivasinya itu dari luar terus, tetapi dari dalam dirinya sendiri gitu. Baik, lalu yang saya apresiasi itu Bapak sudah menerapkan pembelajaran KSE,
Lalu Bapak juga sudah mulai membagi anak-anak dalam kelompok untuk menambah lagi keterampilannya mereka di dalam melakukan kegiatan membuat peta tadi ya di dalam pembelajaran. Nah, di sini saya memiliki catatan nih Pak yang harus nantinya semoga kedepannya bisa ditambahkan lagi buat Bapak kedepannya. Yang pertama itu anak-anak kan memang memiliki gaya dan minat belajarnya masing-masing. Gitu. Nah, nanti tinggal disisipkan aja gaya belajarnya anak-anak apa saja di dalam proses pembelajaran, sehingga itu harus harus disesuaikan dengan gaya belajarnya mereka juga. Misalkan aja ada anak yang sukanya itu menggambar, ya sudah mereka melakukan kegiatan menggambar. Atau ada anak yang memang sukanya itu menonton video untuk menentukan suatu hal-hal yang berkaitan dengan pemetaan misalnya. Begitu, ataupun memang dia sukanya itu gaya belajarnya mendengarkan dari bapak yang menyampaikan hal-hal atau materi gitu. Sehingga itu bisa menjadi catatan khusus tersendiri untuk bapak bisa terapkan di kelas gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah cukup baik, nilainya sudah maksimal, yang memang bapak sudah menerapkan benar-benar menerapkan pembelajaran yang memang mengarahkan ke anak nih yang lebih banyak aktif, yaitu student center. Jadi anak-anak yang memang lebih terlihat di dalam proses pembelajaran itu mereka aktif, karena mereka saat saya observasi bapak memang anak-anak aktif kan, ya kan, mereka ayo kita bikin ini sesuai dengan apa yang mereka bisa gitu, mereka sukanya di mana mereka bikin seperti itu. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya buat Bapak, ini yang terakhir ya Pak. Nah, kira-kira kalau ada rencana perubahan ke depan, kira-kira kapan Bapak mau melakukan perubahan nih di dalam rencana pembelajaran Bapak ke depannya? Oke, kalau menanyakan kapan berarti berkaitan dengan waktu ya. Iya. Kalau hari ini ada pembelajaran pasti Akan langsung Bapak coba ya, terapkan coba gitu ya. Pak. Sambil kita terus berdiskusi dengan Bapak ini. Siap. Alex nih, ya, untuk Ya. menambah ya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Siap. Berarti Bapak masih semangat dong Ya. untuk melakukan hal-hal baik nih. Apalagi Ya, Pak. sudah ada penambahan ini motivasi seperti ini. Mudah-mudahan ya Pak. Baik, berarti kalau bisa segera gitu Pak ya. Iya. Gitu, segera dilaksanakan dan semoga anak-anak bisa tetap semangat belajarnya di dalam kelas gitu. Oke. Baik, mungkin pertanyaan pasca observasi yang bisa saya sampaikan sampai di sini dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Semoga di pembelajaran berikutnya Bapak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Felix. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau kita bicarakan, Bapak boleh langsung berkegiatan lagi setelah ini. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Pak. banyak Pak. Pak Felix. Kasih Ya. Pak Alex, sukses Terima kasih selalu banyak untuk Pak kegiatannya. Felix. Ya. Lancar selalu ya.